Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, firman Tuhan dalam Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Indah sekali bukan adik-adik? Kita hadir hari ini, kita akan dimahkotai oleh Tuhan dengan keselamatan. Dengan penuh iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik semua, mari kita berdiri, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ayo semuanya kita berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Ya, adik-adik yang kekasih, silakan duduk kembali. Ya, semuanya duduk yang manis. Kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyi Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Nah, adik-adik yang kekasih, apakah adik-adik masih mengingat cerita minggu yang lalu? Iya, benar sekali. Cerita kita minggu lalu tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Apakah semuanya masih ingat apa yang terjadi dengan Korah, Datan, dan Abiram? Ya, benar sekali. Korah, Datan, dan Abiram mendapat hukuman dari Tuhan karena mereka mencoba melawan pemimpin mereka. Nah, begitulah adik-adik, orang yang memberontak kepada pemimpin pilihan Tuhan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, orang yang bertobat pasti akan diselamatkan. Nah, adik-adik yang kekasih, kita akan bermazmur kepada Tuhan yang telah dipilih dari kitab Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-15. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya, adik-adikku sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita yang baru, mari semua lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tetapi kami banyak berdosa kepada Tuhan, kepada sesama kami, bahkan kepada alam ciptaan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan,
Sucikanlah diri kami, supaya kami layak datang kepadamu. Terima kasih atas anugerah-Mu, yaitu pengampunan dosa melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Amin. Ya, adik-adikku sekalian, duduk yang rapi, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan menghadapi banyak rintangan. Kali ini mereka dihadang oleh Raja Aharat. Mereka berperang, tetapi kasihan, bangsa Israel kalah kuat dari mereka. Banyak orang Israel yang ditangkap. Bangsa Israel memohon kepada Tuhan. Mereka berjanji kepada Tuhan, Tuhan, jika kami menang melawan bangsa ini, maka kami akan mengikuti perintah Tuhan. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus mengabulkan doa dari bangsa Israel. Saat itu Tuhan Yesus membantu bangsa Israel sehingga mereka menang melawan Raja Arat beserta dengan pasukannya. Karena bangsa Israel menang, kemudian bangsa Israel melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Kanaan. Tetapi adik-adikku, ada sesuatu yang ternyata mereka lupa lakukan. Ayo, apa itu? Ternyata bangsa Israel lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal Tuhan telah membantu mereka untuk melawan Raja Arat dan pasukan-pasukannya. Perjalanan yang jauh dan berat membuat mereka lupa kalau Tuhan selalu menolong mereka. Kemudian bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Mereka mulai marah karena perjalanan yang begitu panjang, mereka mulai capek. Kemudian mereka mendatangi Musa. Lalu mereka bersungut-sungut mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi makanan, sudah tidak ada lagi minuman. Padahal mereka lupa bahwa selama ini bukankah Tuhan yang memberikan mereka makanan dan minuman? Lalu ketika Tuhan melihat umatnya melawannya, tiba-tiba Tuhan mendatangkan banyak ular di tengah-tengah mereka. Ular itu adalah ular tedung. Orang Israel ketakutan. Mereka banyak yang digigit oleh ular tedung. Banyak juga orang Israel yang mati karena digigit oleh ular tedung. Kemudian orang Israel ini ketakutan dan mereka datang untuk menghadap Musa. Mereka mengaku bahwa mereka telah banyak berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar ular-ular ini segera pergi dari mereka. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Tuhan berfirman, "Buatlah ular tedung dari tembaga dan taruh di sebuah tiang. Maka setiap orang yang digigit ular dan melihat ke atas ular itu akan hidup." Kemudian Musa melakukan perintah Tuhan. Musa membuat ular tedung yang dililitkan di atas tiang. Kemudian orang Israel yang digigit ular dan melihat ke ular tembaga itu, mereka akan tetap hidup.
umat Tuhan membutuhkan juru selamat untuk bisa selamat selama-lamanya. Karena itu, Tuhan Yesus datang menyelamatkan manusia. Ia menanggung dosa manusia. Ia dihukum di salib, sangat sakit rasanya, lebih sakit daripada digigit ular. Siapa yang melihat dan memandang kepada Yesus Kristus, percaya kepadanya, maka ia akan hidup selamanya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Tetapi, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan bersama-sama mendengarkan Mazmur pasal 51 ayat 5 yang berbunyi, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Sambil persembahan kita dikumpulkan, kita bersama-sama menyanyi bersama, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangan, tak boleh ganggu-ganggu temannya. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena Engkau terus menjaga memelihara kami, Engkau terus menuntun kami, memberkati kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan. Sampai pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah melalui ibadah yang kami laksanakan secara virtual. Biarlah Tuhan yang terus memberkati kami, memberi kami kekuatan, kesehatan, menjauhkan kami dari sakit penyakit, sehingga kami boleh terus sehat, terus kuat, boleh beraktivitas, boleh bermain, dan kami juga boleh belajar dengan baik di rumah. Bapa di dalam kerjaan surga, kami juga berdoa Tuhan, buat penyakit corona yang masih terus ada sampai saat ini. Biarlah Tuhan yang akan memulihkan, menyembuhkan setiap orang yang sakit, bahkan memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga penyakit ini boleh berlalu dan kami boleh beraktivitas, kami boleh bermain bersama dengan teman-teman kami, dan bahkan kami boleh pergi ke sekolah minggu lagi seperti sedia kala. Juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat mama dan papa yang terus mendidik kami, mengajar kami. Berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mama dan papa boleh mengajar dan mendidik kami dengan baik ke arah yang Tuhan kehendaki. Juga Tuhan, kami berdoa juga buat kakak, adik, om, tante, berikan kami semua kekuatan dan kesehatan. Bapa di dalam kerjaan surga, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan sekolah minggu di tempat ini. Berkati kami untuk seminggu ke depan lamanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Iya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Dari Kidung Ceria nomor 35, Tuhan tidak lupa. Tuhan tidak lupa akan orang yang benar, orang yang bersuka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongan yang perlu. Selalu angkat duka dan berharap padanya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya. Nah, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.